Pertama dari Ustadz Gawat Darurat. Idealnya itu apa? Hirasatuddin wasiyat. Pertama dari Ustadz Gawat Darurat. Idealnya itu apa? Hirasatuddin wasiyasatud dunya. Tujuan dari politik dalam Islam beda sama politik barat. Politik barat bagaimana melakukan trik artinya tipuan. Semakin berhasil menipu orang berarti semakin hebat dalam bidang politik. Sedangkan dalam Islam politik itu adalah hirasatuddin wasiyasatud dunya. Bagaimana bisa menjaga agama? Karena agama ini bisa dijaga dari aliran sesat, bisa dijaga dari orang yang merusak menistakan agama hanya dengan aturan, dengan undang-undang, dan itu adalah politik. Dalam demokrasi kita bisa kalau kita mayoritas di parlemen. Kalau dari voting kalah, habis. Berapa kursi umat Islam di situ? Bukan mayoritas penduduknya, berapa yang bisa didudukkan di parlemen. Kalau ada anggota dewan 50, umat Islam cuma 10. Ketika voting tentang masalah jilbab, setujukah semuanya anak SMP yang Islam Muslim pakai hijab di sekolah? Voting 10. Apa yang mau dikatakan? Shadaqallahul azim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tablik akbar ramai belum tentu jaminan bahwa kita menang secara politis. Jadi idealnya jadi apapun kita, jadi polisi, jadi tentara, jadi majelis ulama, jadi dewan, jadi lam, maka tugas kita adalah hirasatuddin, menjaga agama, wasiyasatud dunya, mengatur dunia ini. Tidak bisa hanya agama saja, karena kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nahnu du'at qabla kulli syai', kata Syekh Umar Tilmisani. Dalam Islam tidak ada servant of God, tidak ada holy man, manusia suci. Masalah mengajak ke agama itu urusan kiai, ustadz, buya, tuan guru. Enggak. Dalam Islam, nahnu du'an qabla kulli syai'. Sebelum jadi apapun, profesi pertama kita adalah dai. Jadi kalau anggota dewan dia berprinsip sebagai dai, maka tugas utama dia dai. Dai itu tugasnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bedanya kalau ustadz nahi mungkarnya dia katakan judi haram, khamar haram di mimbar. Anggota dewan tak perlu ceramah, dia cukup dengan parle. Parle artinya bicara di parlemen sehingga keluarlah peraturan daerah, sehingga orang bisa ditangkap. Pak polisi eksekutor, eksekusi. Payung hukumnya apa? Anggota dewan yang mengeluarkan dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk perda. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Bupati kalau dia mengerti bahwa dia adalah dai, maka dia dengan serta-merta mengeluarkan perda. Kalau tidak bisa perbob, peraturan bupati, pergub, peraturan gubernur. Semua PNS potong atas 2,5%. Yang tak mau keluar dari provinsi ini. Selagi tanda tangan masih laku, selagi kekuasaan ada, pakai sebelum datang KPK. Kalau sudah selesai apa gunanya lagi? Cuman kan kadang datangnya belakangan. Udah pensiun barulah datang ke pengajian Ustadz, oleh air mata. Apa yang bisa kami lakukan Pak Ustadz? Istighfar aja lah Pak, Yasin aja lah. Dulu waktu ada kuasa tak mau. Menarik keyword kata kunci yang disampaikan UGD tadi, saya Ustadz kampung. Perlu diperbanyak spesies Ustadz kampung ini. Sekarang Ustadz hadir di hotel, di seminar, tidak menyentuh grassroots Ustadz kampung. Kenapa dulu orang begitu dekat dengan ulama? Karena dulu Ustadz kampung. Orang kalau mau pindah rumah, siapa yang diajaknya ngusir hantu nyumbang tanah? Ustadz kampung, dia jatuh tahlil, la ilaha illallah, hilang hantu-hantu semua. Kalau anaknya mau lahir, bini sudah mengarang 2 hari 2 malam, anak tak lahir-lahir. Kemana orang minta air? Kau Ustadz kampung, datang dia minta air. Tolonglah Buya bacakan air putih. Dibacakan Ustadz tuh, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Lahir. Kalau anaknya mau nikah takut dia hujan, dimintanya tolonglah Buya, ini tenda udah ini, gulai udah masak, takut kami hujan. Kemana dia minta? Ke Ustadz kampung. Jadi masyarakat merasa itu hutang budi. Dulu anaknya payah lahir, Ustadz kampung. Dulu waktu dia mau pindah rumah, Ustadz kampung. Istrinya kerasukan, Ustadz kampung. Akhirnya sampai pada meminta pilihan politik. Kemana dia bertanya?
Ustadz kampung. Maka spesies Ustadz kampung mesti diperbanyak. Ustadz Somad ini Ustadz apa? Ustadz hutan. Saya ini lebih parah dari Ustadz kampung lagi. Saya masuk ke suku Talang Mama, suku Akit, suku Laut, masuk ke dalam. Ada seorang sekda, tak perlu disebutkan nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Seminar di Jepang. Pas seminar Jepang, jumpa sama rektor Unhas, Universitas Hasanuddin. Bapak dari mana? Saya dari Sumatera. Bapak, saya dari Universitas Hasanuddin, rektor. Oh, kenal dengan Ustadz Somad. Bapak ini tak pernah datang ke pengajian Ustadz Somad. Cuman mau bilang tak kenal kan malu. Akhirnya kenal katanya. Pulang dicarinya lah saya. Ustadz, saya ketemu dengan rektor Unhas seminar di Jepang. Malu betul saya, belum pernah saya jumpa. Mau tak Ustadz ceramah kami undang di kabupaten? Saya bilang saya bukan Ustadz kabupaten. Saya ini Ustadz hutan. Kita telusuri dari mulai Sungai Kampar awal sampai ujung ke Penyalai. Kalau mau kasih saya jadwal. Dibuatlah subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, 7 pengajian sehari. Keluarkan nih peta sungai. Nanti berakhir ke Penyalai, Ustadz akan singgah sini, singgah ke yang tak pernah didatangi orang. Waktu mau ditandatangani sama wakil bupati, sanggup Ustadz. Kata saya, kita coba lupa. Nanti kalau sakit saya balik ganti Ustadz lain. 7 hari, 1 hari 7 titik, selesai. Habis Penyalai. Jadi masyarakat mengenal saya sampai orang-orang. Kenapa? Karena Ustadz kampung. Jadi yang selama ini masih lagi menjadi Ustadz mengawang-awang, baliklah ke dasar. Berakar ke bawah, berpucuk ke atas. Sekarang banyak Ustadz ke bawah, tak berakar, ke atas tak berpucuk. Akhirnya apa? Di tengah-tengah, Ustadz enceng gondok. Ustadz kampung. Nah, sekarang baru masuk ke Ustadz Soleh Hamdun, pesantren At-Taubah. Pertanyaan tadi tentang Ustadz kampung, tapi bagaimana cara menjadi Ustadz kampung? Melalui Ustadz Soleh Hamdun. Anaknya kita ajar tajwid. Bagaimana huruf sa, bagaimana huruf a, bagaimana huruf kha. Pelatihan baca Al-Fatihah bersanad sampai ke Syekh Quraim Raji, dari Syekh Quraim Raji sampai ke Nabi Muhammad. Salah satu orang yang punya sanad ali, sanad yang tinggi. Arti sanad tinggi itu silsilah dia dengan ke Nabi tak terlalu panjang. Di dunia ini yang masih hidup sampai hari ini adalah Syekh Quraim Raji. Jadi betapa senangnya orang tua ketika anaknya dapat sanad. Ya, aku tadi dari musola dapat sanad. Sanad itu apa ya? Ini namaku ya. Dari mulai Nabi ya, Nabi Muhammad, Imam Hafiz Nafi sampai ke bawah Syekh Quraim Raji, lalu kemudian Ustadz Soleh Hamdun, aku ya. Jadi nak Fatihahku sampai ke Nabi ya. Menyentuh orang tuanya dari anaknya. Inilah maksud bermitra tadi. Jadi buah dari pertemuan kita hari ini supaya IKAD ke depan membuat pelatihan guru-guru tahsin. Dibuat, dilatih supaya nanti dia masuk ke pulau-pulau, ke semua sekolah, lalu kemudian guru-guru daftarkan anak Anda ke rumah Quran ini, maka dia akan hafal 2 juz 29, juz 30 sebelum masuk SD. Hati siapa yang tak senang? Hati siapa yang tak bangga? Jadi orang kalau sudah terutang budi, kalau sudah tersentuh hatinya, semua dia kasih. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan nanti kita perang baleho, tak jadi lagi. Jadi pintu masuknya untuk mendekati umat ini dari mana? Tahsin Quran. Dari mana? Dari pendidikan bahasa Arab. Baru kemudian ujung-ujungnya gol. Kalau udah bola tuh di depan tiang gawang, tak perlu disipak, dia embus saja gol. Anaknya diajar Quran, istrinya diajarkan pengajian pada asar tentang bagaimana taat kepada suami, menutup hijab dan lain sebagainya. Rumahnya didoakan, hantu jembalang tanahnya diusirkan, ada kena masuk jin diruqyahkan, dibantu dia. Lalu sampai kepada pilihan politik, datang dia bertanya, Ustaz,
saya merasa udah terutang budi betul sama Ustaz. Ini tentang masalah pilihan nanti pilkada, pileg ini gimana Ustaz? Ah, tak usah lah lagi kasih tahu. Kau tahu sendiri aja lah itu dah. Kan nampak kalender gambar siapa itu kan. Jadi tak capek kita. 10 orang datang ke rumah dia menawarkan duit amplop, ada yang 100.000, ada yang 500.000, tak akan terpukau dengan itu. Dan kita ajarkan pula, datanglah Ustaz Somad ceramah tabligh akbar, ambil duitnya, jangan coplos orangnya, selesai. Tapi kalau tidak kita cerdaskan umat ini, maka ini saling kait mengait antara UGD dan Ustadz Soleh Hamdun. Mesti ada tindak lanjut yang real. Saya tak mau selesai ini jadi asap mengawang-awang. IKADI yang sudah menggagas pertemuan ini, maka ke depan pelatihan guru-guru tahfiz, pelatihan guru-guru bahasa Arab. Nanti bagian iklannya minta aja tuliskan kalimat, Ustadz ini kalimatnya tolong bacakan. Nanti baru kami buat videonya di Pekanbaru. Kepada seluruh anak-anak muda di Kepulauan Riau, segera daftarkan diri Anda ke nomor berikut ini, datang akan disebar ke seluruh ini bla 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 bla. Jangan lupa subscribe, like and share. Bagi-bagi tugas kita. Ada yang mempertahankan tiang gawang, ada yang menjadi striker penyerang, ada yang jadi back, ada yang jadi wasit. Jangan semuanya menjaga gawang. Siapa nanti menyerang? Jangan semuanya menyerang, nanti kebobolan. Tapi puncak dari kerjasama ini adalah meraih kemenangan supaya agama ini terjaga. Hirasatuddin wasiyasatud dunia. Wallahu a'lam. Pertama dari Ustaz Afrizal JPRMI. Pertama, strategi menyadarkan umat ini bagaimana? Kita punya yang namanya khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu isinya tidak boleh khilafiyah, tapi isinya umum saja. Tidak mengajak kepada partai tertentu, mengajak kepada golongan tertentu, menyadarkan umat betapa kalau kita tidak melek politik, maka kita akan dipolitiki orang. Kalau kita tidak menggunakan suara kita, maka suara kita akan dimanfaatkan orang. Jadi bagaimana menggunakan kata-kata kalimat yang umum, singkat, padat, bermakna, tegas, memilih diksi yang mengena, sehingga pesan dakwah itu sampai, khutbah. Yang kedua, bahwa kita ada kajian-kajian. Ada kajian ibu-ibu pada asar, ada kajian bapak-bapak malam Jumat, ada kajian-kajian. Dimanfaatkan kajian-kajian ini untuk jadi tema-tema itu. Jangan lagi, betul, toharoh itu memang air suci mensucikan, darah haid, darah bisul, darah nifas, darah wiladah. Memang kalau tidak paham toharoh, sholatnya tidak sah. Tapi juga jangan lupa, di samping fikih ibadah, fikih muamalah, ada namanya fikih siasah. Disebut juga dengan al-ahkam as-sultaniyah. Disebut juga dia dengan as-siyasah as-syar'iyah. Disebut juga dengan al-khilafah. Disebut juga dengan min fiqhid daulah. Itu adalah beberapa istilah, casingnya beda, yang substansi maknanya satu. Bagaimana umat Islam ini disadarkan. Jadi kalau selama ini talakti, pengajian di sana baca apa? Arba'in Nawawi. Pengajian di sana apa? Tafsir Jalalain. Pengajian di sana apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah. Payah jelimet bahasanya, karena udah 1000 tahun kitab ini umurnya. Cari buku yang simpel sederhana, Min Fiqhid Daulah Yusuf Qardawi. Lebih kontemporer dan bahasanya lebih sederhana. Jadi judulnya baca kitab juga. Judulnya halaqah, judulnya talaqi, judulnya berjumpa dengan orang dengan kitab bersanad, tapi isinya adalah kesadaran. Jadi semua mesti digarap. Seperti pokok kayu, ada yang menggarap batang kayu, ada yang menggarap akar kayu, ada yang digarap pucuk kayu. Yang pucuk kayu tabligh akbar, yang batang kayu, yang akar kayu kajian-kajian. Ada yang lebih khusus lagi, akar kayu, membaca kitab. Semua segmen mesti digarap. Kalau tidak, akan digarap orang lain. Yang kita khawatirkan akan digarap oleh semangka, kulitnya hijau, isinya merah. Lalu bagaimana partai politik yang secara nama sudah membawa umat Islam tapi tidak menyuarakan umat Islam, dan terjadi persaingan antar partai politik, antar orang-orang, person-personnya. Jangan lupa, kita dari awal memang berdinamika. Rambut sama hitam isinya macam-macam.
Perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan cara bicara menjadi sebuah simfoni keindahan kalau ditata dengan baik. Makanya ada ungkapan ikhtilafu ummati atur, bukan hadis Nabi. Kata Imam As-Suyuti, ada mungkin sanadnya tapi hilang, kata dia. Kalau hilang sanad, tidak ada sanadnya, la aslalahu. Tapi kata-kata indah bahwa perbedaan ini bisa menjadi rahmat. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Halim Mahmud, dapat gelar doktor dari Sorbonne, Prancis. Jabatan terakhirnya Grand Syekh Azhar. Kata dia dalam buku biografinya, Alhamdulillah hazihi hayati. Hayati yang dia maksud hidupku, bukan hayati yang sama Zainuddin. Bahwa dalam Islam ini ada 3 aliran yang tak pernah bersatu. Yang pertama aliran tekstualis. Dia terlalu berpegang kepada teks Quran dan hadis, tidak mau interpretasi terlalu jauh. Yang kedua aliran akliyun, kontekstualis, lebih mengedepankan akal. Inilah golongan Mu'tazilah, Wasil bin Atta dan penerusnya. Yang satu nasyun, tekstualis. Yang satu akliyun, kaum rasionalis. Sedangkan yang ketiga adalah tidak pada teks, tidak pada akal, tutup teks, tutup akal, riyadhah, dia menunggu ilham dari Allah. Irfaniyun, kalangan sufi, tasawuf. Ketiga kelompok ini tidak pernah bersatu, tapi ada satu titik yang membuat mereka bisa bersama. Apa itu? Mukhlishina lahuddin. Makanya bisa kita lihat itu. Bagaimana seorang Buya Hamka yang Muhammadiyah bisa duduk bersama dengan Kiai Abdullah Syafi'i. Buya Hamka imam besar Masjid Al-Azhar Blok M, datang Kiai Abdullah Syafi'i yang Nahdlatul Ulama, kaum tua Syafi'iyah. Begitu Buya Hamka tahu ini mau datang, apa yang dilakukan Buya Hamka? Buat azan Jumat hari ini 2 kali, karena Abdullah Syafi'i mau datang. Jadi orang akan ketemu pada titik mukhlishina lahuddin, tapi pada yang bersifat khilafiyah. Yang pula gara-gara ini sediakan khomar karena saya mau datang, sama-sama mabuk kita hari ini. Ini tidak betul. Maksudnya yang masih pada koridor khilafiyah. Nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pada perkara-perkara yang kita sepakati, mari kita beramal bersama. Tapi pada perkara-perkara yang kita berbeda pandangan, kita bekerja sama dalam yang kita nata'awan fima ikhtalafna. Ini dari ibu yang langsung, bukan berteori tentang berpolitik. Kesadaran untuk dipilih. Macam-macam menyindir saya, Pak. Jadi ustadz-ustadz yang memang jago berargumentasi, saya secara pribadi untuk ceramah lantang, keras suara saya. Makanya Badan Amil Zakat Nasional menjadikan saya duta zakat, karena suara saya kuat, itu aja. Tapi untuk berargumentasi dengan orang, saya paham diri saya tidak. Tapi ada ustadz-ustadz yang, maka sahabat saya yang LC, ustadz kakak kelas saya di Mesir, Ustadz Sahrul Aidi, jadi anggota Dewan DPR RI, sama-sama Azhar, LCFA, karena memang dia menguasai bidang itu. Dan ini diantara sahabat Nabi pun begitu. Ayahnya politikus, Umar bin Khattab, tapi anaknya tidak, Abdullah bin Umar. Ketika Umar bin Khattab meninggal, mau mereka bai'an Abdullah bin Umar, kata dia, aku tak sama ayah. Abdullah bin Umar lebih menggeluti bidang riwayat hadis, lebih pada keilmuan. Begitu juga dengan Amr bin As, anaknya Abdullah bin Amr tidak. Tapi orang yang punya bakat politik lalu kemudian membiarkan orang yang tidak punya keahlian mencalonkan diri, maka sesungguhnya dia sudah berkhianat. Jadi kalau ada ustaz punya bakat politik, hebat berargumentasi, lalu kemudian dia biarkan orang sakau duduk, maka sesungguhnya dia sudah berkhianat. Jadi pengkhianatan itu tidak selamanya makan riba, berkolusi, tidak. Membiarkan orang yang tak layak dengan penuh kesadaran, itu juga menjadi pengkhianatan. Nah, ini kesadaran untuk dipilih. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran tidak diatur dengan strategi yang baik, maka dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur dengan strategi yang baik. Nah, bagaimana antar person ini? Persaingan antar person. Makanya politik kita masih ujuk-ujuk.
tiba-tiba. Tak bisa begitu, prosesnya panjang. Orang ini mesti dididik dulu. Pertama, 3 proses pendidikan. Pertama, akidah. Akidahnya mesti dididik, bahwa dia itu tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa hidup ini yang dicari adalah ridha Allah, ilahi anta maksudi wa ridha ka matlubi. Bahwa hidup ini mesti tegar, la in ijtama'atil ummatu ala ayyadurruka bi syai'in. Berkumpul semua umat ini untuk memudaratkanmu, la yadurruka, mereka tak akan mampu memudaratkanmu illa qad kataballahu alaih, kecuali memang sudah ditakdirkan Allah. Dikuatkan akidahnya bahwa hidup ini adalah amanah, lalu dengan kurikulumnya, kajian bersilabus, lalu kemudian dikuatkan pula fikihnya supaya dia tahu mana halal, mana haram, mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana mandub, mana mubah. Setelah itu barulah akhlak, bagaimana zuhud. Jadi ajarkan zuhud, karena tidak bisa orang tidak dididik, tidak ditarbiyah dengan baik, tiba-tiba dia dudukkan, hati berubah-ubah, lupa dia semua target-target, akhirnya sibuk dia di dunia ini. Begitu duduk dia asyik menunjukkan pulpen, bolak-balik pulpen, rupanya harga pena itu 10 juta. Lupa dia tentang bagaimana membelikan beras untuk fakir miskin, mengirim dai-dai di kepulauan. Nah, ini semua adalah melalui lewat proses. Jangankan di dunia dakwah, di dalam orang yang tak dakwah sendiri pun ada apa yang disebut dengan fit and proper test. Partai apapun namanya, di sana tetap ada kaderisasi, tetap ada pendidikan. Walaupun partai tak Islam, komunis sekalipun, partai komunis pun tak bisa orang tiba-tiba masuk langsung duduk. Tidak, mesti ada pendidikan yang luar biasa. Jadi kita memang mesti punya silabus, punya kurikulum tentang 3 ini: akidah, syariah, dan akhlak.